Tadi yang saya jelaskan masalah orang Badui ketika dia masuk ke masjid berdoa, ya, sekalian saya ijazahkan untuk antum-antum yang hadir di tempat ini, usahakan setiap habis sholat baca doa ini, doa yang dipanjatkan seorang sahabat Badui dari suku Badui, Arab Badui. Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indana min a'mali, ya, atau min amali. Itu baca karirha salasa marrat, diulang-ulang 3 kali. Ya Allah atlubak ya khair wali jud alaina bakbar atiyah. Itu kepada bangsa jin, manusia, bangsa Arab, dan bangsa Ajam. 4 sosok ini. Jadi begitu luasnya dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi terdahulu itu mereka diutus untuk umat khusus, umat terkhusus. Jadi kalau misalnya mereka diutus untuk satu kampung, satu daerah, tetapi Rasulullah umum, menyeluruh, mencakup bainal masyriq wal maghrib. Bahkan bukan cuman manusia, jin pun, ya, jin pun dipanggil, diseru, ya. Semua makhluk jagat alam semesta ini, ya, mereka tunduk dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, luar biasa, ya, dakwah yang begitu syamil, dakwah yang begitu mencakup, dakwah yang sebetulnya, ya, tidak ada seorang dai yang seperti Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, aku diberikan 5. Dalam riwayat lain 6. Sittun, ada 6 keistimewaan. Di sini disebutkan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5, ya, keistimewaan, dan belum pernah 5 ini diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Jadi hanya aku yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu nabi-nabi dulu nggak ada, dari Adam sampai Ibrahim itu diberi sama Allah. Jadi cuma Nabi Muhammad saja yang diberikan. Apa itu? Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masyirata syahrin. Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah ketika mau berperang itu sebulan sebelum berhadapan musuh sudah gentar duluan. Hebat. Belum ketemu, masih 1 bulan mau ketemu, tapi musuh di sana sudah gemetar, kebingungan, takut mau menghadapi Nabi Muhammad. Allah berikan dalam hati-hati para musuh itu rasa al-khawf, ya, takut. Jadi kalau bisa nggak jadilah, sampai seperti itu keadaannya. Ketakutan. Semua kafir-kafir Quraisy itu kalau mau berhadapan dengan Nabi Muhammad itu hitungannya mereka tuh luar biasa. Nabi mah biasa-biasa saja, tapi merekanya takut luar biasa. Kenapa? Karena Allah tanamkan rasa takut sama musuh. Makanya umat Islam itu kalau kuat keyakinannya kepada Allah, musuh-musuh Islam itu akan takut gentar. Makanya di dalam ayat Al-Quran dikatakan apa? Kalian umat Islam, kalau kalian sakit, musuh kalian lebih sakit. Kalian sakit, musuh Islam itu lebih sakit. Kalian takut, musuh Islam lebih takut lagi daripada kalian. Kelebihannya. Makanya kita nggak perlu khawatir. Islam ini agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun tidak ada orang yang membantu Islam ini, tidak ada orang juru dakwah, tetap Islam ini nggak bakal jatuh. Kalau agama-agama lain kan tuh butuh juru untuk ya, kunci untuk membuka jurkamnya, dakwahnya. Seperti kayak partai ya, ada jurkamnya ada. Kalau Islam tuh Allah nggak butuh. Ya, kalaupun nggak ada orang yang mau membantu Islam, nggak ada orang yang mau menjaga Islam ini, Allah tetap jaga ini agama. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allah itu nggak butuh untuk kita mau sholat, kita mau apa, nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Memangnya kalau kita sholat menguntungkan untuk Allah? Enggak. Karena Dia sang Maha Pencipta Allah Subhanahu. Kalau kita ya sang ustadz, guru membutuhkan orang yang mendengarkan. Loh, kalau ustadz cuma ngomong sendiri, tak ada orang jelema dengar, kumaha tuh? Tembok ngomong sama tembok. Begitupun pedagang butuh pada pembeli. Orang yang berjualan juga butuh kepada apa? Kepada orang yang membawa jualannya, yang menyampaikan jualannya. Itu yang dibilang wasilah. Tapi Allah nggak butuh wasilah kita. Mayahtat, tidak mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau sholat, kita mau nyungsep sampai sujud bertahun-tahun, nggak ada manfaatnya buat Allah. La yadurru wa la yanfa, nggak mudarat, nggak juga memberikan manfaat buat Allah Subhanahu. Manfaat kembali kepada diri kita. Orang sholat, orang ibadah buat orang, amal yang kita terima nanti kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh. Memangnya kalau kita zikir Allah terus kemudian itu membuat Allah kenyang atau tidak ada. Kembali kepada diri orang. Dengan zikir hati jadi tenang, dengan zikir hati jadi khusyuk, dengan zikir hati jadi khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, muncul rasa takut, khawatir, memperhitungkan diri, kumaha orang ieu ke anu. Begitu kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 bulan musuh itu merasa takut sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wasani, yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini enggak ada sama nabi-nabi yang lain. Allah jadikan ya khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya itu bumi, tanah yang kita injak ini, yang kita pijak ini menjadi masjid dan suci. Masjidan wa tahura. Maksudnya naon? Ente mau sholat di mana aja jadi. Sholat di depan, sholat di atas, sholat di gunung, sholat di sawah, sholat di mana aja. Ya balong, tutup balongnya, sholat di atasnya beres. Ulah tadi tutup, nyemplung ke dalam. Di mana aja. Tapi kalau umat-umat terdahulu, kalau sholat mesti aya tempatna, aya ma'bad. Jadi mesti ada tempat khusus. Nggak sah kalau sholat di tempat lain mereka. Subhanallah, sulit. Mesti aya ma'bad, mesti ada tempat, mesti aya kelenteng, mesti aya kieu, aya pura, segala macam. Kalau orang mah di mana aja mau sholat di masjid. Sekarang saya tanya, ada orang sholat Jumat di lapangan, sah ke sholat Jumatna? Sah. Mau sholat id, mau sholat apa segala macam, istisqa, ya, segala macam istighosah, silakan. Fi ayyi makan. Dan tanah yang kau pakai sholat itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ente enggak perlu pakai sejadah, selama tidak ada kotoran di situ, ya suci sholat. Aya jelma katakan, "Ustaz, saya sholat di gereja sah teu?" Sah. Sah di gereja. Tapi suruh coba orang gereja sholat di masjid, itu sah menurut mereka. Hebatnya ini agama, luar biasanya syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih kemudahan, tidak dipersulit umat ini. Mangga sok silakan. Pakai sejadah, pakai sejadah, pakaian kumaha, ieu kumaha. Saya dulu pernah menceritakan umat Nabi Musa itu kalau kena najasah itu tuh seperti orang. Kalau orang kan ada najasa mukhaffafah, ya, orang bilang najasa mukhaladah, ya, paling berat. Mutawasitoh, ya, sedang, najis sedang. Cara membersihkannya yang mutawasitoh, ya, orang bilang kumaha.
mukhafafa kumaha kencingna baula sobi cukup dipercikeun ieu beres urusan pakai deui bajuna teu naon-naon. Tapi umat Nabi Musa kalau kena najas itu mesti dirobek, dibolongkeun. Dibolong, ambil gunting potong, ambil gunting potong. Jadi bolong-bolong bajuna. Itu menandakan sudah kena najasah. Itu bisa dibersihkan, mesti dipotong. Tapi umat Nabi Muhammad cukup pakai. Kena kencing bayi cukup dipercikan. Bayi yang belum menyusu. Kalau sudah menyusu ya dilap. Najasah yang paling berat ya diusap 7 kali dengan debu, tambah dengan debu, beres urusan. Pakai deui selesai. Apalagi kalau dicuci, beres urusan. Tapi umat Nabi Musa ente bisa bolong-bolong bajuna ka deui kemana-kemana baru gonta-ganti lamun teu diganti bolong-bolong compang-camping. Makanya lamun aya ngelihat orang jelma bajuna bolong-bolong umat Nabi Musa barangkali ya ulah disindir ulah yuk peninggalan umat Nabi Musa ya bolong-bolong itu ulah su'don ke jelma ya. Jadi subhanallah kehebatan umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Ini baru secuil bapak-bapak, baru sedikit, masih banyak lagi ya keistimewaan, belum lagi masalah ibadah, belum amalia ya, belum lagi orang hablum minan nas, hablum minallah. Itu sudah mendatangkan pahala. Jadi umat Nabi Muhammad itu paling gampang ya mengumpulkan pahala tuh umat Nabi Muhammad. Melakukan perbuatan sedikit pahalanya sekian. Antum tahu tuh? Ada pahala ya, ada pahala yang jarang orang lakukan. Ada sesuatu pengampunan dosa yang dahsyat diberi oleh Nabi Muhammad untuk umatnya, tapi jarang umatnya yang lakukan. Apa itu? Salat awabin, as-salatul awabin, paling sedikit 2 rakaat, paling sedikit. Mau melakukan 6 rakaat sesuai dengan hadis Nabi, 12 rakaat terus sampai 20 rakaat, 20 rakaat. Awabin, kapan waktunya? Habis sholat maghrib tadi. Bapak-bapak tahu tuh, lamun kita ngelakukan 6 rakaat, usolli sunnatil awabin, badal maghrib itu. Niatnya mau disatukan sama ba'diyah, boleh. Ba'diyatil maghrib, silakan. Allahu Akbar. Baca wadduha, bebas, suratnya bebas. Fatihah, surat, 2 rakaat, salam 2 rakaat deui, salam 2 rakaat deui. 6 rakaat we Pak. Ulah banyak-banyak. 6 rakaat setiap hari. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat setelah maghrib, maksudnya sunnah awabin, 6 rakaat, 6 rakaat, ghufira lahu dzambuh, diampunkan dosanya, isna asyara sanah, 12 tahun. Dihampurakeun dosana 12 tahun. Kumaha tiap hari? 12. Kumaha 1 bulan? Kumaha 10 bulan? Kumaha setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sabraha dosa orang diampunkeun sama Allah. Jadi ente main-main, tapi orang jarang ngelakukanna. Sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan. Makanya kata Nabi Muhammad, sunnah yang mayitah. Tahu sunnah mayitah? Sunnah yang mati. Sudah jarang orang yang menghidupkan. Lamun dihidupkan diberi pangkat 40 sama Nabi Muhammad. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika mati sunnahku itu, aku berikan dia pangkat 40 sahabatku. 6 rakaat, susana naon? Ngadep kiblat. Makanya orang itu banyak ya bergunjing, banyak kadang-kadang menghabiskan waktu itu antara maghrib dan isya. Perhatikan sama bapak-bapak. Makanya mak lamun teu aya urusan di luar, cicing weh di masjid. Zikir weh di masjid. Sampai menjelang isya. Muadzabah tiap tahun begitu. Begitupun habis sholat subuh, ulah balik ke rumah sampai isyraq. Apa kata Nabi Muhammad? Man jalasa ba'da sholatil fajri, barang siapa yang duduk setelah sholat fajar, ya, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, ya, zikir bebas apa saja, Allah, atau yusabbihunallah, subhanallah, ya, bebas zikir kepada Allah, ya.
Summa kemudian ya ketika isyraq fa shalla rakaatain. Ya habis itu dia sholat 2 rakaat. Jadi habis sholat subuh assalamualaikum duduk ente berdiri bebacaan sampai matahari terbit. Itu isyraq namanya. Sholat isyraq 5:30 ya 5:30 isyraq udah masuk sholat. Sholat apa? Isyraq, sunatul isyraq. Rakaatain, 2 rakaat. Habis itu kata Nabi Muhammad dia duduk bacaan doa. Pahalanya naon? Pahalanya kata Nabi Muhammad, orang yang melakukan itu habis sholat subuh dia zikir, kemudian dia sholat 2 rakaat sunatul isyraq, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia mendapatkan pahala orang umroh haji sempurna dan sempurna kata Nabi Muhammad. 3 kali diulang Nabi Muhammad. Tamun. Sempurna. Ayo. Ulah diem ae. Diberek sama Nabi Muhammad sesuatu yang luar biasa. Sabraha umroh sekarang ongkosna? Haji sabraha? Daftar haji belum tentu berangkat. Duduk weh di masjid, zikir weh di masjid. Salat sunatul isyraq 2 rakaat, apalagi bisa ditambah dengan duha. Khalas dunia dan seisinya jadi milik kita. Salat awabin setiap habis maghrib, awabin, mundur ke belakang, cari tempat, salat 6 rakaat weh tiap hari. 12 tahun dosa orang diampunkan sama Allah, dihampurakan. Bapak-bapak, kita ini tiap hari dosa bertambah, bukan amal. Amal orang sedikit nambahna, dosa loba. Benar tuh? Benar. Ya kita ini mah manusia yang penuh alpa. Kita ini banyak kekurangan bapak-bapak. Kita ini bukan seperti Nabi. Kalau Nabi itu imannya nambah terus, nambah, naik ke atas. Kalau iman malaikat itu kan dikatakan la yazdat wa la yangkus. Untuk naik, untuk turun. Geus anteng weh. Kayak layangan tuh anteng weh. Itu malaikat begitu. Untuk nambah, ya, untuk turun. Diam di ditu. Kalau ibarat kata orang bilang 100%, enggak 100% lah. Tapi kalau Nabi itu sampai 2000, 3000, 4000%. Orang kita bluk, naik turun. Itu iman orang bapak-bapak. Hari ini hadir pengajian, wallahu alam bulan depan kelihatan. Kenapa? Imannya lagi turun. Keimanan lagi turun. Hari ini sodakona lewat tromol 100.000 masuk ke 100.000. Besok datang 2.000 ingus lah. Imannya lagi cetek ya. Imannya lagi di bawah. Kenapa? Jadi hitung-hitungan kumaha. Padahal lamun dibere mah keluar dari rumah 500.000 dapat. Sedekah begitu. Sedekah nambah, saha bilang sedekah berkurang? Nambah sedekah. Ayo jelma kadang-kadang kerjaanna punya duit. Masuk ke masjid kerjaan naon? Di samping sholat kerjaannya apa? Mau sedekah. Ngelihat apa yang dibutuhkan sama masjid ini. Oh kipasnya kurang. Oh anuna jamna nggak ada di dia bere jam. Oh anu ente aya anu. Subhanallah. Aya orang perhatian sama Islam. Punya duit tapi dimanfaatkan duit. Wa anfiqu mimma razaqnakum kata Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Itu Al-Qur'an menjelaskan kepada kita. Surat Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kata Allah berikan harta yang aku berikan, kata Allah, yang aku titipkan sama engkau bukan hakdat, bukan milikmu, milik aku, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, apa yang telah aku rezekikan kepada engkau bukan milik ente. Ana bere rezeki ke ente. Anfik kata Allah. Bere sebelum apa? Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Nanti kalau sudah datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah kalau bisa diundurkan. Subhanallah, surat Munafikun. Ya, orang-orang munafik tuh begitu. Ya kadang-kadang kalau anu mau berbuat tuh mikir dulu kumaha. Yuk ganjaranna kumaha ya, balasna kumaha ya. Ada ngeliat tuh kalau nyumbang ya anu disaksikan jelema tuh ya. Gitu. Jadi hitung-hitungan sama orang. Ayo, gimana lamun tak ada orang nyaksikan mah repot. Ayo kan dia bantu anak ke masjid. Naon? Mau nyumbang anak 100 juta. Minta orang jadi saksi, minta anu. Kalau Allah yang jadi saksi. Kenapa mesti bawa-bawa jelma?
Kan Nabi bilang tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Itu kinayah. Maksudnya apa? Ulah ada orang yang tahu. Bainak wa bainallah, antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ya. Yang ketiga, di tempat manapun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, umat ini ketemu waktu salat. Maksudnya naon? Lagi berkendaraan, salat di kendaraan. Nabi, ya, salat sedang mengendarai onta. Makanya Nabi itu kebanyakan sholat sunnahnya itu di atas kendaraannya, di atas onta, di atas kuda, ya, mengikuti keadaan. Hebat. Hai jelma di kereta sholat kumaha? Mana kiblatna? Boleh tuh? Subhanallah. Darurat. Di darurat tubihul mahdhurat. Dibolehkan. Hai jelma sholatnya berdiri, tekuat berdiri, duduk mangga silakan. Tekuat duduk silakan, mutajian, ya, ngadep ke kiblat. Teu bisa telentang, pakai mata digerakkan. Teu bisa pakai hate. Subhanallah. Komplit. Teu bisa deui disolatkeun. Salatkeun. Ini kan jenjang, ya. Tobakot. Kieu teu bisa, anu kieu, oh alasan macam-macam alasan geus baring we disolatkeun. Ya, jadi jenazah. Ya kumaha tuh hidup manusia untuk naon? Untuk ibadah. Lamun dahar bisa tapi salat teu bisa sama Allah kumaha tuh? Makanya kata Imam Ali, "Mangkana fikru fi batnuh qimatuhu ma kharaja minhu." Itu luar biasa. Saha jelma pikirannya cuma dimakan we di dahar. Harga dirina sama seperti yang keluar dari belakang. Emas 24 karat. Yang dibuang di WC. Itu 24 karat. Harga dirina orang dihitung begitu bah. Subhanallah. Ente aya harga di orangnya. Makanya manusia itu yang membedakan kita sama orang-orang di luar Islam itu apa? Salat. Ibadah orang. Lamun teu ibadah mah sarua kita sama binatang, sama seperti hewan. Mungkin hewan lebih mulia daripada orang. Uwais Al-Qarni ketika makan dari sesampah-sampah, ngumpulkan bekas-bekas. Uwais Al-Qarni, orang suci, orang mulia, penduduk langit luar biasa cintanya kepadanya. Uwais Al-Qarni. Maka dibilang rajulun majhulun fid dunya masyhurun inda ahli sama. Enggak dikenal di dunia. Bukan orang ternama di dunia, bukan orang hebat di dunia. Nggak dikenal pak. Orang anggap Uwais itu orang gila, orang tenormal. Tetapi penduduk langit mengenal dia. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab, kalau kalian berdua berjumpa dengannya, minta doa. Karena doanya Uwais didengek sama Allah, tembus sampai Sidratul Muntaha. Didengek sama Allah. Gara-gara naon? Berbaktina sama orang tua na, sama umikna luar biasa. Digendong umikna dian. Orang teu pernah gendong umi, ya. Nyusahkeun iya sama orang tua. Makan harta orang tua iya, balas budina wallahu a'lam bisawab, ya. Perbuatanna kelakuanna lebih daripada binatang, orang yang tak berakhlak. Ngomong berani tinggi sama orang tua, ya. Suaranya lebih lantang, lebih keras daripada orang tua. Manusia bejat. Manusia tidak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sholat di mana saja. Ketika masuk waktu azan, mak sholat di mana aja sholat. Lagi kumpul di hotel, sholat, ya. Lagi anu sholat. Di mana adrakathu, ya, di kereta, lagi perjalanan, di mobil, macet, untuk bisa mau ke masjid, macet total, sholat di mobil. Sampai di rumah diulang sholatnya. Ya ada. Itu sholat darurat namanya. Ya. Tawajjah. Ini ngadep kemana saja. Itu lagi nggak ada. Li hurmatil waqt, untuk memuliakan waktu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa uhillat liyal ghanaim. Kalau orang-orang dulu ente. Jadi dihalalkan rampasan perang untuk umat Nabi Muhammad.
Nabi kalau dapat rampasan perang dikumpul sama Rasulullah, dibagi-bagi sama Nabi Muhammad. Ini untuk ini untuk Baitul Mal, ini untuk fuqara, ini untuk masakin, ini untuk sahabat-sahabat. Ya kebagian, dibagi rata oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu nggak boleh, dapat rampasan perang bakar, diludeskan, habiskan, tidak boleh dimakan, haram. Dulu umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi dulu, kalau mereka berperang tuh ya semua peninggalan-peninggalan nggak boleh dia. Kalau ya dibakar, dihabiskan. Tapi umat Nabi Muhammad dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, al-ghanaim, rampasan perang. Walam tuhallu li ahadin min qabli. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Semua itu dia bilang ya tidak dihalalkan untuk umat-umat Nabi sebelum aku. Enggak halal buat mereka. Haram. Tapi buat aku halal. Kemudian yang terakhir wa u'titus syafa'ah. Nabi diberikan syafaat. Syafaat apa? Syafaatul udmah. Bapak-bapak, para nabi-nabi nanti itu di akhir zaman ya, nanti di akhirat mereka nggak punya syafaat. Selesai. Tutup buku. Jadi penonton yang setia weh. Mereka jadi penonton. Yang punya hak syafaat itu cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam ente punya hak. Nabi Nuh ente punya hak. Kemudian Nabi Isa ente punya hak. Nabi Ibrahim ente punya hak. Semua Nabi Musa ente punya hak. Yang punya hak syafaat untuk umat cuma Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah dalam hadis apa? Khaba'tu syafaati li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan syafaatku ya al-udma untuk umatku hari kiamat. Kenapa? Karena mereka para nabi-nabi itu syafaatnya di dunia udah dipakai, nggak digunakan sama mereka. Tapi Nabi Muhammad punya syafaat yang disembunyikan oleh Rasulullah, simpen. Karena kecintaannya kepada umat, ku simpan syafaatku untuk hari kiamat untuk umatku. Kalau di waktu hidup mah perlu atuh bapak-bapak. Cukup ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan sekali-kali mengadab mereka selama engkau ada bersama mereka wahai Muhammad. Ini ayat baga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak ada kesudahannya, Pak. Jadi mereka-mereka tuh yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu enggak diadab sama Allah. Enggak diadab dalam arti apa? Maksudnya enggak turun adab secara langsung kepada mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, semua para pendengki-pendengki itu enggak diadab sama Allah langsung. Belum pernah kita dengarkan sejarah ya Abu Lahab dikepret sama malaikat, entah ayah ya, digebuk anu segala macam. Abu Jahal ngeganggu Nabi segala macam, datang malaikat babuk langsung. Ente. Kenapa itu? Karena Allah sudah mengatakan kami tidak akan mengadab mereka selama kamu ada di sisi mereka. Maksudnya apa? Kamu hidup sama mereka. Jadi adanya Nabi Muhammad itu membuat Allah enggan untuk mengadab mereka. Kita umat akhir zaman, kita juga dapat prioritas. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab umatmu. Maksudnya apa? Umat-umat yang akhir zaman ini selama mereka meminta ampun kepada Allah. Kita kalau banyak mengucapkan astagfirullah, 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 diampunkan Pak dosa kita Pak. Dosa bui lautan diampunkan, diampura sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi amalan hebat, doa. Doa ini pernah dipanjatkan oleh satu orang sahabi A'rabi. Ada sahabat Nabi dari kalangan Badui, dari suku Badui, pedalaman Pak, dari pegunungan. Satu ketika dia masuk id aqbala ilal masjid, masuk ke Masjid Nabawi. Si orang Badui. Ketika masuk orang Badui, fasallam ala Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum kepada Nabi Muhammad. Fasalla rakaatain. Masuk, dia sholat sunnah 2 rakaat. Si orang Badui, Nabi memperhatikan, dilihat oleh Nabi, perhatikan ucapannya. Falamma salam, assalamualaikum, assalamualaikum, angkat tangan dia. Farafa ayadah, si Badui ngangkat tangan.
Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allah, doa azim, doa agung. Ini orang Arab Badui ini, ya, dia angkat tangan, dia bilang sama Allah, Allahumma, wahai Allah Sang Maha Penguasa, inna maghfiratuka, sesungguhnya pengampunanmu itu awsa'u min dhunubi, lebih besar, lebih agung, lebih hebat daripada dosa-dosaku. Tak ada apa-apa nak dosa-dosaku. Kenapa? Pengampunan ente hebat. Kemudian dia katakan warahmatuka, sedangkan rahmatmu ya Allah arja indana min amali, lebih aku nantikan, lebih aku harapkan daripada amal-amalku yang akan aku perbuat. Saha mau ngandalkan amal bapak-bapak? Naon amal orang? Apa yang kita mau banggakan? Sabaraha kali kita sujud kepada Allah? Kam sajada alladhi sajadta fi sajadah. Berapa kali kening kita ini nempel? Berapa waktunya? Sejam? Tidak mungkin. Tapi ada orang berjam-jam dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah membanggakan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak bisa ngandalkan amal orang. Apa amal kita? Yang kita andalkan apa? Rahmat. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Lamun karena amal orang ditimbang-timbang sama Allah, kalah orang sama nikmat. Pak, ayat jelma di Bani Israel, ayat jelma di zaman Bani Israel, namanya jelma ieu Sahibur Ruman. Ya, Sahibur Ruman. Ruman itu delima, buah delima. Subhanallah, ini orang ya di Bani Israel ini, dia itu beribadah kepada Allah khamsumi'ati am, 500 tahun. 500 tahun ibadah toh, ibadah aja. Makannya hebatnya nih orang, selama 500 tahun dia beribadah di pinggiran laut. Ya, ada laut, dia masuk di goa, dia ibadah di situ 500 tahun sama Allah. Maka dikatakan dalam hadis Sahibur Ruman, pemilik buah delima. Kenapa dibilang pemilik buah delima? Setiap ibadah menjelang dia selesai ibadahnya, ya, dia memperbaharui wudunya. Kemudian dari goa itu air laut, Pak, air laut asin. Tapi Allah jadikan air yang mengelilingi dia itu menjadi tawar. Maksudnya apa? Sa'igon li syaribin, bisa diminum sama dia. Entah asin, diminum seperti minum air aqua. Dipakai buat wudu sama dia. Subhanallah, di situ ada tangkai buah delima. Itu buah delima, lamun dipetik hari ini satu, selesai. Besok aya deui. Tiap hari satu, dijatah sama Allah. Tiap hari satu untuk dia selama 500 tahun. Subhanallah. Ambil, dimakan, kenyang, ibadah deui. Besok dia kaditu mau minum, mau wudu, aya deui lagi, tumbuh lagi. Ditumbuhkan lagi sama Allah. Dipetik tumbuh, dipetik tumbuh. Sayangnya Allah sama dia 500 tahun. Diceritakan sama Nabi Muhammad dalam hadis Sahibur Ruman, ketika di hari kiamat Sahibur Ruman ini tafakhur. Apa tafakhur? Itu berbangga dengan amalnya yang 500 tahun. Lalu Allah perintahkan sama malaikat, bawa hambaku jelma si fulan yang beribadah kepada aku 500. Qal udkhul abdi fulan ilal jannah birahmati, kata Allah. Wahai malaikat, masukkan hambaku itu si fulan tuh, Bani Israel yang 500 tahun beribadah, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Apa kata si jelma itu? Ya Allah, ulah saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu. Saya kan 500 tahun beribadah sama engkau. Saya tidak mau ya Allah. Hitung dong ibadah saya yang 500 tahun. Tolong ditimbang-timbang. Ulah dengan rahmat atuh. Saya mengerjakan semua karena engkau ya Allah. Kata Allah, ya abdi, udkhul ilal jannati birahmati. Masuk kau ke surgaku karena rahmatku. Embung. Saya mau karena amal saya ya Allah. Saya melakukan. Ini orang tafakhur, merasa bangga dengan ibadahnya kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah? Baik, kalau begitu malaikat,
timbang satu biji matanya yang sebelah kanan. Kalau satu biji matanya itu lebih ringan daripada amalnya yang 500 tahun, maka masukkan dia ke surga. Ketika ditimbang satu biji matanya, nikmat Allah yang diberikan kepada dia selama 500 tahun dia hidup, ditimbang sama Allah, ternyata mata itu lebih berat daripada ibadahnya yang 500 tahun. Nangis dia, ngejerit. Kata Allah, itu baru satu. Belum lagi matamu yang sebelah kiri, belum lagi bibirmu, belum lagi gigimu, belum lagi semua yang ada dalam tubuhmu. Ya Allah, nikmat Allah ini kubra. Nikmat Allah besar bapak-bapak. Ya Allah, ini mata bisa ngedip-ngedip, alhamdulillah. Lamun aya angin besar tiba-tiba mata kita ngedip, saha yang ngedipkeun Pak? Saha yang gerakkeun? Allah. Ini tangan mau makan bisa ngebuka begini, saha yang gerakkeun? Urang? Henteu, Allah. Ada saatnya ketika tangan mau masuk mulut tak bisa lagi dibuka Pak, nutup. Gigi tak bisa lagi mengunyah, lidah tak bisa lagi merasa, yaitu ada waktunya. Kaki dipakai berjalan tidak bisa bangun, tak bisa melangkah, ada waktunya itu. Kenapa? Semua ini nikmat. Adanya bulu mata, segala macam ini alis. Kalau kita, makanya kata Nabi Muhammad, lau tafakkaral insan fi makhluqatillah, kalau manusia itu berpikir dengan ciptaan Allah yang ada di tubuh orang, ente akan sadar, ente akan tunduk kepada Allah, sujud di tikar sembahyang, nggak bangun-bangun ente. Kalau ente sadar akan nikmat Allah, kita ini nggak tahu nikmat Allah. Makanya apa? Kalau orang itu mau tahu nikmatnya sehat, tunggu sakit. Benar tuh? Saya kemarin 7 hari ya lidah tengerasa naon-naon. Baru tadi siang sampai tadi sore baru lidah saya bisa ngerasa. Dicabut sama Allah. 7 hari makan apa saja, hatta sate dimakan, entah ayah arti sama saya, hambar. Sakit. Kan lagi musim Pak, musim penyakit sekarang. Ini hidung, demi Allah, sudah berapa hari itu bisa ngecium. Pakai minyak wangi yang mahal juga diginikan. Sampai orang yang ngejual sama saya bilang, ini minyak naon? Minyak. Ya ini minyak mahal, dipakai bulan-bulan. Ya mahal mah, tapi anak terkecium dia, kumaha. Kemarin baru bisa cium. Oh hebat ternyata, baunya enak. Subhanallah. Kemana kemarin? Kemana rasa itu? Dicabut sama Allah. Tapi diberek lagi. Kumaha kalau tidak berek? Sampai kita mati, kita bisa merasakan. Subhanallah. Tafakkur. Eling sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Nikmat yang luar biasa. Pak, banyak duit juga tapi kalau ente bisa ngerasakan naon-naon, kumaha untuk hidup atuh. Aya jelema banyak duit tapi ke rumah sakit bolak-balik. Aya jelema punya mobil, ya, mobil berjejer di garasina, tapi pakai kursi roda didorong. Ada lagi yang sudah terbaring tidur, stroke, tak berguna. Untuk apa itu uang? Untuk apa hartamu kalau tidak bisa kau nikmati? Makanya dari sekarang itu nikmati hartamu, berikan ke jalan yang baik. Supaya apa? Bisa nolong ente nanti. Bisa bantu ente. Jangan nanti nunggu udah susah. Baru berek abah punya berek ngomong tuh bisa ngomong, ya kan? Kalau masih nanti begitu mau makan tuh bisa lagi iya udah tuh bisa makan hipertensi darah tinggi, semua tuh bisa didahar. Akhirnya makan naon? Kerupuk. Waktu hidup sehat makan apa aja dimakan, sate tapi begitu sudah datang tangan begini-begini, tuh bisa pantangan. Itu nikmat, kenikmatan. Makanya orang-orang itu tidak bisa mengandalkan amalnya di hadapan Allah, tetapi semua itu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang terakhir tadi syafaat. Wa kana nabi yub'asu ila qaumi khassah wa bu'istu ila nasi amah. Sebagian para nabi-nabi itu, mereka itu ya diutus oleh Allah untuk kaum-kaum khusus. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, bu'istu ilan nas ammah.
Kalau aku keseluruhan, mencakup, kata Nabi Muhammad. Makanya syariat ini makanya wa minha anallaha ja'ala ummata khairal umam. Di antaranya Allah menjadikan umat ini sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Wa nasakha bi syariatihi jami' syara'id. Syariat Nabi Muhammad ini menghapus syariat-syariat yang lain, Pak. Ketika datang Nabi Muhammad, selesai Taurat, selesai Injil, selesai Zabur. Subhanallah. Selesai. Tinggal Quran. Sampai kapan? Yaumul qiyamah. Al-baqa. Mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Mana Taurat? Tak ada. Mana Injil? Tak ada. Tulisan-tulisan jelma. Ya, Zabur, kitab Zabur ada, masih ada. Al-Quran di masjid banyak. Masjid sana, masjid sini, di rumah ya Al-Quran. Mana coba tanyakan mereka, di mana Injil kalian taruh? Di mana kitab Taurat kalian? Ada tuh. Selesai. Dihapus ketika datang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di atas itu semua firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum. Siapa itu bapak-bapak? Orang. Ini anugerah manggobah kedudukan yang Allah berikan. Kuntum kata Allah, bukan satu orang, bukan ente, kalian wahai umat Nabi Muhammad, kalian itu sebaik-baik umat. Ya, yang keluar di akhir zaman. Sebaik-baik umat ukhrijat linnas, untuk manusia. Subhanallah. Wa qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Subhanahu wa taala arsal, yang mengirim, mengutus rasulahu, utusannya yaitu Nabi Muhammad, bil huda. Apa maksud bil huda? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, bil huda wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menampakkan ya kepada agama-agama keseluruhannya, walau karihal musyrikun, ya, dan walaupun orang-orang musyrik itu ya mereka menentang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari agama Islam, agama ya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berpaling dari syariat Nabi Muhammad enggak bakal diterima, Pak. Ibahdana naona ente diterima. Orang di luar Islam itu dia mau sodakoh, dia mau apa, ente dapat balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, ente diterima. Kenapa? Mesti Islam, musliman. Itu syaratnya. Kalau ikut syariat Nabi Muhammad, selamat. Tidak ikut syariat Nabi Muhammad, neraka tempatnya. Itu harga mati udah. 1 kali 1, itu bisa ditawar. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia orang-orang penentang itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Minal khasirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satupun di antara kalian ya dari umat ini, kata Nabi Muhammad, Yahudiyun, mau dia orang Yahudi, Nasraniyun, mau dia orang Nasrani, summa yamutu, kemudian mereka mati, walam yu'min, dan tidak beriman, billadzi ursiltu bih, dengan ajaran risalah yang aku bawa, kata Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka dikelompokkan oleh Allah sebagai penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesimpulannya bahwasanya Nabi Muhammad itu kekhususan Nabi, Allah berikan kepada beliau itu jami'ul kalim. Jami'ul kalim, ya, al-jami' al-kalim. Apa itu jami'ul kalim? Kita akan kenal. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat tapi maknanya berat. Syarat makna. Kalimat ringkas, ya, makanya bilang Nabi itu diberikan jami'il kalam. Orang bilang kumpulan semua pembicaraan-pembicaraan. Maksudnya apa? Nabi itu diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Ulama berikhtilaf masalah ini. Apa sih namanya itu? Dia bilang jami'il kalim itu apa sih maksudnya? Jawami'il kalim.
Kan kita sering dengar jawami'ul kalim. Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul? Jawami'ul kalim itu ada yang mengatakan ya ucapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang luas. Ucapannya pendek, untuk panjang-panjang tapi maknanya luas. Apa itu? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bebelit-belit, Pak. Al-Quran coba baca weh, kulhu, ayatnya pendek tapi maknanya luar biasa. Ada orang ngarang Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 3 buku, Pak. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim tulis sama ulama itu sampai 3 buku. Kita kadang-kadang mikir, subhanallah, ngebahas masalah ba aja, masalah ba berlembar-lembar. Apa itu ba, apa ini anu. Orang kalau sudah keilmuannya tinggi, ya begitu. Nah kita kadang-kadang baca Fatihah aja. Kita tahu bener maknana naon, anu bismillah apa, mim apa, segala macam. Tapi ada orang-orang Allah berikan kelebihan kepada mereka sehingga luas dalam cakrawala keilmuannya luas, memahaminya luas. Itu yang dimaksud dengan jawami'il kalim. Ya, orang bilang jawami'il kalim, kalimat yang ringkas tetapi maknanya luas. Al-Quran itu kan ringkas, maknanya melebar, ya, bahkan sampai pada hari kiamat. Sebelum saya tutup, tadi yang saya jelaskan masalah orang Badui ketika dia masuk ke masjid berdoa, ya, sekalian saya ijazahkan untuk antum-antum yang hadir di tempat ini, usahakan setiap habis sholat baca doa ini. Doa yang dipanjatkan seorang sahabat Badui dari suku Badui, Arab Badui. Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indana min a'mali. Ya, atau min amali. Itu baca. Karirha salasa marrat, diulang-ulang 3 kali. Allahumma inna maghfiratuka awsa'u, ya, min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu itu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ya pengampunan. Dosa mah gede loba kita. Tapi kalau Allah ampunkan, harta yang sebuih lautan hilang, lenyap. Langit kun fayakun, diampunkan sama Allah. Wa rahmatuka, sedangkan rahmatmu ya Allah, arja indi, lebih aku harapkan, ya, min amali, daripada amalku. Maksudnya apa? Ulangan dalin amal weh. Ampunan Allah weh yang diada. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Itu weh minta sama Allah, ya. Dosa orang diampunkan. Kemudian apa? Semua rahmatmu lebih aku harapkan daripada perbuatan yang akan aku lakukan nanti. Kenapa? Wallahu alam. Mungkin amal orang ikhlas sama Allah atau mungkin kurang ikhlas, wallahu alam. Aya jelma ibadah kadang-kadang terikhlas kepada Allah, tadi diterima. Makanya apa? Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Karena rahmat itu yang akan menutupi kekurangan orang. Ajastukum, saya ijazahkan doa ini yang dipanjatkan oleh sahabat Nabi. Makanya Nabi Muhammad berkata kepada sahabat, "Wallahi la ahadan minkum," tidak ada satu orang pun di antara kalian yad'u bihadzal doa, berdoa dengan doa ini, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah ampunkan dosanya. Jadi ayat jelma ngedoa ieu doa tadi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya, 3 kali diulang-ulang doa ieu, diampunkan dosa orang yang besar dan yang kecil, diampura sama Allah. Kumaha kalau tiap habis sholat doa seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita, para asatid-asatid kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, sahabat-sahabat kita yang mungkin pada hari ini tidak hadir bersama kita karena udzur atau karena sakit atau karena musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan secara zahir dan batin. Allahumma inna nas'aluka salamah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bijai khairil bariyah. Allahumma idza nas'aluka salamah li ummah al-muhammadiyah zahiran wa batinan. Allahumma irfa'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fitan ma dhahara minha wa batan fi biladina khassah wa buldanil muslimina ama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.